Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Ketemu lagi dengan saya Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Ibu harap kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Segera kalian kirimkan tugas-tugas kalian, jangan tunda-tunda, ikuti pembelajaran dengan baik, kerjakan yang menjadi tugas kalian. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita lanjutkan. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada hari ini materi kita adalah suhu dan pemuaian. Kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kamu dapat menyebutkan definisi pemuaian, kamu dapat menjelaskan pemuaian pada benda padat, cair, dan gas. Baik, kita masuki pengertian dari pemuaian. Apa itu pemuaian? Pemuaian zat adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu, ya. Jadi suhu itu bisa mempengaruhi pemuaian zat, ya. Jadi pemuaian tadi adalah bertambahnya ukuran, ya, suatu zat karena ada pengaruh suhu. Nah, pemuaian itu dipengaruhi pula oleh 3 faktor. Yang pertama, ukuran awal dari benda yang memuai tadi, ya. Yang kedua, kenaikan suhu. Dan yang ketiga adalah jenis zat. Nah, macam-macam pemuaian zat. Nah, di sini ada pemuaian pada zat padat, ya. Nanti yang akan dibahas adalah pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pemuaian pada zat cair dan pemuaian gas hanya pemuaian volume saja. Baik, anak-anak ibu, kita bahas tentang pemuaian panjang. Apa itu pemuaian panjang? Yaitu bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas, ya. Nah, pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, panjang awal benda atau dikenal dengan L0. Yang kedua, perubahan suhu atau delta T, itu yang kayak segitiga bacanya delta T, ya, perubahan suhu. Jadi nanti ada suhu awal, suhu akhir, ada perubahan suhu, ya, suhu akhir dikurang suhu awal. Dan yang ketiga, koefisien muai panjang bahan atau dibaca dengan alfa, ya, yang seperti yang dalam kurung itu adalah koefisien muai panjang atau alfa. Jadi koefisien muai panjang itu dipengaruhi oleh jenis bahan. Nah, di sini ada alat namanya motion block, yaitu alat yang digunakan untuk menyelidiki pemuaian pada benda padat yang berbentuk batang. Nah, di sini dilengkapi dengan pembakar spiritus. Nah, di sini nanti diletakkan batang logam yang akan diukur, ya, berapa pemuaiannya. Ternyata nanti akan berbeda, ya. Berbeda pemuaiannya tergantung pada jenis bahannya, ya. Nah, misalnya saja yang paling besar pemuaiannya aluminium, baru kemudian tembaga. Nah, di sini kita akan lihat, ya, perbedaan pemuaian batang logam beberapa menit sesudah dibakar dengan spiritus yang dilihat dari jarum penunjuk pada alat tersebut. Nah, jadi ini adalah gambar muai panjang pada batang
ya. Di sini ada L0, ada L0 adalah panjang awal atau panjang mula-mula, L adalah panjang akhir sesudah dipanaskan. Delta L adalah pertambahan panjangnya ya. Jadi delta L itu dicari dari panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Jadi secara matematis dituliskan rumusnya LT sama dengan L0 dikali 1 tambah alfa kali delta T. Apa itu LT? LT adalah panjang benda pada suhu T derajat Celcius atau pada saat sesudah diubah suhunya. L0 adalah panjang benda mula-mula ya sebelum suhunya diubah. Alfa ya itu adalah koefisien muai panjang bahan, satuannya per derajat Celcius. Sedangkan delta T itu adalah perubahan suhu, satuannya derajat Celcius, yaitu suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Nah, ini adalah tabel koefisien muai panjang berbagai jenis zat ya. Jadi apa itu koefisien muai panjang? Yaitu bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang jika zat padat itu suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Nah, kita lihat di sini antara kaca Pyrex dengan kaca biasa itu koefisien muai panjangnya berbeda ya. Kaca Pyrex itu 3 kali 10 pangkat minus 6, sedangkan kaca biasa itu 9 kali 10 pangkat minus 6. Nah, karena koefisien muai panjangnya berbeda, maka pemuaiannya juga berbeda. Jadi kaca Pyrex itu lebih kecil pemuaiannya dibanding kaca biasa. Itulah kenapa kaca Pyrex itu tahan apabila dipanaskan atau dibakar dengan suhu yang tinggi dibanding kaca biasa. Nah, kita lanjutkan dengan muai luas, yaitu terjadi pada benda padat yang berupa plat tipis sehingga pemuaiannya itu terjadi pada arah memanjang dan melebar ya. Jadi bukan hanya panjang tapi juga lebarnya. Makanya jadi muai luas. Nah, ini contohnya gambar ya, gambar A sebelum dipanaskan lalu B sesudah dipanaskan, maka benda tadi akan mengalami muai luas. Nah, besarnya muai luas ini bergantung pada apa saja. Yang pertama luas mula-mula, yang kedua perubahan suhu, dan yang ketiga jenis bahannya. Jadi secara matematis muai luas itu dituliskan AT sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T. Nah, keterangannya AT itu adalah luas benda pada suhu T derajat Celcius. Satuannya meter kuadrat atau meter persegi ya. Jadi benda pada suhu awal. Kalau A0 yaitu luas benda mula-mula, yaitu satuannya juga meter persegi atau meter kuadrat. Beta ya, itu dibaca itu beta ya seperti huruf B, koefisien muai luas bahan, satuannya adalah per derajat Celcius. Nah, kalau beta ini 2 kali alfa ya, 2 dikali koefisien muai panjang. Kita lanjutkan dengan muai volume atau muai ruang pada zat padat, itu merupakan muai ketiga arah panjang ya. Jadi volume itu kan panjang kali lebar kali tinggi, sehingga ada gamma yaitu 3 dikali alfa. Koefisien muai volume namanya ya. Gamma sama dengan 3 dikali alfa. Jadi secara matematis dituliskan mencari muai volume VT sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Nah, VT ini adalah volume benda pada suhu T derajat Celcius, yaitu suhu sesudah dipanaskan. Satuannya adalah meter kubik. Sementara V0 adalah volume benda mula-mula ya sebelum dipanaskan. Satuannya juga meter kubik. Gamma itu adalah koefisien muai volume bahan. Satuannya per derajat Celcius. Nah, kita lanjut pada pemuaian zat cair. Jadi ingat, zat cair hanya dapat mengalami muai volume ya, bukan seperti zat padat. Nah, di sini ada koefisien muai volume zat cair ya, berbeda-beda tergantung jenis zat cairnya ya. Jadi koefisien muai volume itu atau gammanya seperti raksa 0,0002 per derajat Celcius.
Namun ya, sifat muai zat cair ini tidak berlaku untuk air antara suhu 0 dan 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada suhu ini air justru menyusut jika dipanaskan. Itulah yang dikenal dengan anomali air. Nah, ternyata anomali air ini sangat bermanfaat sekali. Kenapa? Karena dengan adanya anomali air pada musim dingin, yaitu di negara 4 musim, walaupun di atasnya itu es, namun di bawah itu tetap berbentuk air, berbentuk cair, sehingga hewan-hewan yang ada di dalam, ikan-ikan itu tetap bisa hidup walaupun di atas es. Baik, kita lanjutkan pemuaian gas ya. Jadi gas itu juga hanya memiliki muai volume. Koefisien muai volume gas pada umumnya sama, yaitu gamma sama dengan 1/273 per derajat Celcius. Baik, ini adalah contoh pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kabel listrik itu dipasang kendur agar pada malam hari tidak mudah putus karena malam hari kan suhunya rendah, terjadi penyusutan. Makanya dipasang kendur supaya kabelnya tidak putus. Pada siang hari dia akan memuai. Nah, berikutnya pemasangan rel kereta api itu dibuat renggang ya agar rel tidak bengkok pada siang hari akibat pemuaian. Nah, berikutnya lagi pemasangan jendela dibuat renggang agar kaca tidak pecah pada saat hari siang ya, karena adanya pemuaian. Nah, contohnya lagi ya, air yang mendidih itu bisa tumpah. Kenapa? Karena terjadi kenaikan suhu kalor, terjadi pemuaian volume. Sehingga kita pernah ya melihat ada tutup panci yang jatuh akibat daripada terdorong oleh air. Pemanfaatan pemuaian ya. Pemanfaatan pemuaian contohnya itu adalah pada ya bingkai roda pedati di keadaan normal dibuat sedikit lebih kecil daripada tempatnya. Maka dari itu besi harus dipanaskan hingga memuai dan ukurannya pun akan menjadi lebih besar daripada tempatnya tadi. Sehingga bisa menyatu ya bingkainya tadi, bingkai roda pedati tadi. Inilah memanfaatkan pemuaian. Penggunaan bimetal ya. Pemanfaatan bimetal, dua logam itu ya untuk saklar otomatis pada setrika listrik, termometer bimetal, termostat bimetal, dan lampu tanda arah sen atau mobil ya, sen mobil atau kendaraan ya. Pada saat suhu naik, bimetal ini akan melengkung ke arah yang koefisien muai panjangnya kecil. Sebaliknya, pada saat suhu turun, bimetal akan melengkung ke arah koefisien yang muai panjangnya besar. Jadi, anak-anak ibu semuanya, kamu bisa lihat kembali rumus untuk mencari muai panjang ya, muai luas maupun muai volume. Nah, di sini ada delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Bisa juga LT sama dengan L0 tambah delta L atau LT sama dengan L0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Kamu lihat keterangannya ya, delta L itu adalah pertambahan panjang satuan meter. L0 adalah panjang awal, satuannya meter. LT adalah panjang akhir, satuannya juga meter. Alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya adalah derajat Celcius pangkat min 1 atau per derajat Celcius ya. Jadi pemuaian panjang terjadi pada zat padat. Juga muai luas bisa terjadi pada zat padat ya, dan muai volume. Muai luas yaitu delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T atau AT sama dengan A0 tambah delta A atau AT sama dengan A0 kali 1 tambah beta kali delta T. Keterangan delta A itu apa? Pertambahan luas, satuannya meter persegi. A0 adalah luas awal, satuannya meter kuadrat atau luas mula-mula ya. AT adalah luas akhir, satuannya meter kuadrat, dan beta adalah koefisien muai luas.
Satuannya per derajat Celcius atau derajat Celcius pangkat minus 1 atau K pangkat minus 1. Beta itu 2 kali alfa. Nah, mulai volume ya, delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Atau ya, VT sama dengan V0 tambah delta V. Atau VT sama dengan V0 kali 1 tambah gamma kali delta T. Jadi ingat ya nak, gamma itu 3 kali alfa, kalau beta 2 kali alfa ya. Lihat keterangannya di sana, delta P pertambahan volume meter kubik, P0 volume awal ya meter kubik sebelum dipanaskan, PT volume akhir meter kubik sesudah dipanaskan, gamma adalah koefisien volume atau satuannya per derajat Celcius ya. Baik anak-anak ibu semuanya, untuk lebih memahaminya, di sini ada contoh soal muai panjang ya. Sebuah kawat tembaga pada suhu 20 derajat Celcius memiliki panjang 20 cm. Jika kawat dipanasi 120 derajat Celcius, hitunglah A. Pertambahan panjang kawat, B. Panjang akhir kawat pada suhu 120 derajat Celcius. Jika diketahui alfa atau koefisien muai panjangnya sama dengan 17 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius atau alfa sama dengan 0,000017 per derajat Celcius. Penyelesaiannya ya, kita ketahui dulu. Apa yang diketahui dari soal? L0 20 cm. L0 itu apa? Panjang mula. Lalu suhu awal 20 ya, lalu suhu akhirnya 120. Berapa perubahan suhunya? Delta T-nya, yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. 120 derajat Celcius dikurang 20 sama dengan 100 derajat Celcius. Itulah dia delta T atau perubahan suhunya. Alfanya atau koefisien muai panjangnya sudah diketahui ya, 0,000017 per derajat Celcius. Yang ditanyakan yang A itu adalah delta L atau pertambahan panjang kawat. Yang B-nya yang ditanyakan adalah panjang akhir kawat atau LT. Bagaimana menjawabnya? Kita pakai rumus delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Delta L sama dengan berapa L0-nya? 20 dikali alfa. Alfanya berapa? 0,000017 ya, dikali delta T, perubahan suhunya. Berapa perubahan suhunya? 100 ya. Nah, kita coret dulu. Yang 100 dengan 0,0017 itu coret, 2 nolnya habis ya. Tinggal 0,0017 dikali 20. Nah, kita coret lagi nolnya ya. Lalu dapatlah kita delta L-nya sama dengan 2 kali 0,017. Jadi pertambahan panjang kawat adalah 0,034 cm. Lalu berapa panjang akhir kawat? LT-nya. LT sama dengan L0 panjang mula-mula ditambah pertambahan panjang. Maka panjang akhir dari kawat itu sesudah dipanaskan 20 ditambah 0,034, maka dapatlah panjang akhir kawat ya, yaitu panjang akhir kawat adalah 20,034 cm. Nah, baik anak-anak, sekarang contoh soal muai luas ya. Pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Kita lihat dulu ya, diketahui. Apa yang diketahui di soal? Yaitu A0, luas mula-mula 10 meter persegi ya. Lalu apa lagi diketahui dari soal? Yaitu kita lihat lagi suhu awal T1 30 derajat Celcius. Lalu suhu akhir T2 90 derajat Celcius, maka dapatlah delta T, T2 kurang T1 ya, suhu akhir dikurang suhu awal,
90 dikurang 30 dapatlah 60 derajat Celcius. Lalu, apalagi yang diketahui di situ? Koefisien muai panjang besi, yaitu 0,00012 per derajat Celcius atau alfanya ya. Tapi kalau untuk soal muai luas, yang kita gunakan bukan alfa, tapi kita membutuhkan beta. Bagaimana cara mencari beta? Masih ingat rumus yang tadi bahwa beta itu 2 kali alfa. Jadi kita kalikan saja 2 dikali 0,00012 per derajat Celcius, dapatlah betanya 0,00024 per derajat Celcius. Ditanyakan yaitu luas pelat besi sesudah dipanaskan, AT ya, luas akhirnya. AT sama dengan A0 dikali 1 tambah beta kali delta T. Masukkanlah A0-nya 10 dikali 1 tambah betanya masukin 0,00024 dikali 60. Nah, kita habis bagi dulu ya, kita coret dulu nolnya. 1 nolnya di koefisien muai luas dan yang di 60 kita coret habis. Baru kita kalikan. Dapatlah hasilnya 0,00144 ya. Ditambah 1. Nah, kita tambahkan dulu yang dalam kurung ya. 1,0044. Baru dikali 10. Dapatlah dia AT-nya 10,0144 meter persegi. Jadi, luas pelat besi tersebut sesudah dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius adalah 10,0144 meter persegi. Sekarang kita lanjutkan contoh soal muai volume. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius, maka tentukanlah volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Kita selesaikan ya. Diketahui, kita lihat dulu apa yang diketahui dari soal, yaitu koefisien muai panjang bejana. Koefisien muai panjang ya, alfanya diketahui 2 kali 10 pangkat minus 5. Karena kita yang butuh adalah gamma, maka gamma ingat 3 kali alfa, yaitu 3 kali 2 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Dapatlah kita gammanya, yaitu 6 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Atau sama dengan 0,00006 per derajat Celcius. Jadi ada 5 angka di belakang koma ya. Nah, apalagi yang diketahui dari soal? Nah, kita lihat lagi tadi perubahan suhunya ya. Suhu akhir 75, suhu awal 25. Kita cari delta T-nya. 75 dikurang 25. Dapatlah dia perubahan suhunya adalah 50 derajat Celcius. Nah, berikutnya lagi V0 yaitu volume awal yaitu 1 liter ya. Ditanyakan volume akhir ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Maka PT sama dengan V0-nya berapa tadi? 1 ya. 1 dikali 1 tambah gammanya berapa? 0,0006 dikali delta T. Delta T-nya 50 ya. Kita selesaikan dalam kurung dulu. Kita coret habis nolnya ya. Habis tinggal 0,006 kali 5 yaitu dapat 0,003 ditambah 1. Kita tambahkan dulu ya. Kita selesaikan dalam kurung. 1 tambah 0,003 itu 1,003 baru dikali 1. Dapatlah dia VT 1,003. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Baik anak-anak Ibu, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran daring IPA kita pada hari ini. Semoga apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar bisa kalian pahami. Apabila ada yang kurang jelas, boleh tanyakan Ibu lewat WA atau Google Classroom. Dan Ibu ingatkan kembali kepada kalian, segera kirim tugas-tugas
yang akan Ibu share dari Google Classroom atau dari WA. Kerjakan tugas dengan segera, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.